Kita berjumpa konteks 2 Bible reading pagi ini sampai 1 Tawarikh pasal 13. Silakan. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiriam Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala ke Kiriat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu dalam kereta yang baru di rumah Abinadab. Sedang Uza dan Ayu mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, lambu, rebana, teracap, dan nafiri. Mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud pindahkan tabut itu tidak mau ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Lihat kemarin perjalanan Daud waktu dikejar-kejar Saul, Tuhan menyertai Daud. Bagaimana Tuhan mengirim pasukan-pasukan, pahlawan-pahlawan yang selalu mendukung dan menolong Daud pada waktu dia dikejar-kejar. Pengikutnya begitu banyak, kemarin jumlahnya tentara Daud yang di Hebron ini sangat banyak. Dan sekarang kita melihat di pasal 13 di mana ada tabut Allah yang akan dipindahkan dari Kiriat Yearim ini menuju ke Yerusalem, ke kota Daud. Nah, kita melihat yang di ayat 1 sampai dengan ayat 8 ada bagian-bagian yang kita bisa contoh. Yang pertama, model kepemimpinan Daud. Kita melihat di sini kepemimpinan Daud adalah kepemimpinan gembala. Itu sebabnya dia memanggil pemimpin-pemimpin pasukan, dia mengajak para imam, orang Lewi, dan seluruh umat Israel untuk berunding. Ya, kita melihat ini berunding untuk mendapatkan satu kesepakatan bagaimana ini kalau tabut Allah ini dipindahkan. Ya, ini satu model. Dan ada yang menafsir kenapa Daud tidak bertanya pada Tuhan, tapi ini berunding bersama-sama, ya, secara kolektif. Dan seringkali di ayat-ayat lain kita melihat Daud ini selalu bertanya pada Tuhan. Dan kalau kita melihat teks ini, kita meyakini ada satu sebab
Daud menginginkan, dia memindahkan tabut Allah yang ada di Kiryat Yearim ini ke Yerusalem, yaitu di ayat 3. Baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Inilah yang ada di zaman Raja Saul. Tabut Allah ini tidak dipedulikan, tabut Allah ini tidak diindahkan, tabut Allah ini tidak dicari, didiamkan. Setelah pindah dari Filistin dibawa ke Kiryat Yearim ini sudah diabaikan. Maka kita melihat satu niat Daud sebagai pemimpin untuk mengutamakan Allah, hadirat Allah yang menjadi lambang simbol dari tabut Allah ini. Adanya tabut Allah ini menunjukkan bahwa Allah hadir, Allah ada bersama dengan umatnya, di tengah-tengah umatnya, dan dia bisa berkomunikasi, bisa berrelasi dan hadir di umatnya. Dan ini menjadi satu tipe, di mana antitipenya yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang berfirman dan Allah yang hadir ke dunia ini untuk bersama-sama dengan umatnya. Itulah inkarnasi, menunjukkan Allah Immanuel, Allah ada bersama dengan kita, beserta kita. Dan ini niat yang baik. Itu sebabnya pada waktu perundingan bersama-sama semua sepakat dianggap baik. Maka Daud mengumpulkan semua orang Israel untuk mengangkut, menjemput tabut Allah ini dari Kiryat Yearim ini untuk menuju ke Yerusalem. Dan kita melihat di sini bahwa tabut ini yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubim, hadiratnya ini yang diutamakan. Dan Daud mengangkut ini, dikatakan di sini menaikkan dengan kereta baru dari rumah Abinadab. Dan inilah yang menjadi prioritas. Dia berani memberikan yang terbaik untuk hadirat Tuhan yang utama. Kereta yang baru, bukan yang bekas, bukan yang jelek, tapi yang terbaik itu ada di hadirat Tuhan. Itu sebabnya dalam persekutuan kita mengutamakan Tuhan, kita menghadirkan yang baru, yang terbaik. Dan diangkutlah oleh Daud, dan Daud dengan seluruh orang Israel, dikatakan di situ menari-nari dengan nyanyian, kecapi, gambus, dan rebana, dan ceracap. Dan ini sukacita, hadirat Tuhan disambut dengan sukacita. Dan di 2 Samuel ini yang tidak diceritakan ditawari adalah waktu Daud menyanyi-nyanyi sukacita, dia dianggap remeh, dianggap tidak bagus oleh Mikal istrinya. Dan Tuhan tahu hati Mikal yang tidak berkenan, maka dia tidak mendapatkan anak. Dan itu satu penyataan Tuhan supaya kalau yang ada seperti Daud memuji, menari-nari, menyembah Tuhan, menyambut hadirat Tuhan, itu adalah suatu yang baik. Dan kita lihat memang ada perbedaan. Tabut Allah pada zaman Musa ini secara sakral, ini ya secara tenang disambut, dan dengan taat mereka menyambut hadirat Tuhan dengan serius. Tapi pada zaman Pondok Daud, tabut Allah ini rupanya ada perubahan yang tidak biasa, yaitu
Daud mulai menari-nari menyambut dengan nyanyian, dan ini tidak biasa sehingga istrinya Mikal ini menganggap remeh Daud. Kenapa seperti itu? Nah, kita melihat masa kini ya, untuk pelajaran bagaimana masa kini menyambut Tuhan. Ada yang dengan serius, ada dengan menari pujian. Rupanya Tuhan tidak melihat model-model yang seperti itu, tapi rupanya Tuhan tetap melihat hati yang sungguh merespon dengan tulus, dengan iman untuk menyambut tabut Allah ini. Dan ini terlihat kisah yang berikutnya. Ada dua orang yang dicontohkan di ayat 9 sampai 14. Yang pertama adalah Usa, yang kedua adalah Obed Edom. Sama-sama merespon adanya tabut Allah ini. Nah, Usa pada waktu ini lembu-lembu itu tergelincir, pada waktu dia mengangkut ini, tangan Usa ini memegang tabut itu, dan ini dimogai Tuhan. Usa mati dihukum Tuhan. Di 2 Samuel pasal 6 ayat 7 dikatakan di situ, karena Usa ini teledor sehingga dia memegang itu, maksudnya untuk memegang karena yang tergelincir ini, tapi justru dimogai Tuhan. Mengapa Usa ini dimogai Tuhan dan mati dibunuh? Karena kalau kita melihat prosesi mengangkat tabut di Perjanjian Lama selalu diangkat oleh imam-imam. Dan di sini Usa ini anaknya Abinadab. Ya, ini kita melihat bahwa Abinadab ini punya anak, itu salah satunya Usa, dan ini satu keteledoran, ya, dianggap satu keteledoran secara umum, tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan Tuhan. Mestinya ini orang yang mengangkat adalah imam-imam, tapi karena Usa dan bahkan yang memegang, akhirnya dia dihukum Tuhan. Ini kita melihat rupanya ada satu motif, niat yang menganggap remeh, dan itu ya, kekudusan Tuhan itu dianggap remeh, akhirnya teledor. Dan ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang berotoritas menjaga ketertiban, kekudusan, supaya umatnya didisiplin untuk taat. Ya, untuk masa kini seringkali ada anak-anak Tuhan yang protes. Ini kenapa Tuhan itu kejam? Kenapa saya dihukum? Kenapa saya didisiplin dan menyebabkan tidak senang, tidak enak? Tapi kalau melihat ini tetap pada motivasi Allah mendidik itu dengan Allah yang penuh kasih, dan Dia mendisiplin itu supaya umat Tuhan tahu bahwa hadirat Tuhan membawa ketertiban, kekudusan, dan ketaatan. Nah, dari situ kita melihat narasi selanjutnya bahwa Daud akhirnya takut kepada Tuhan, dan dia tidak melanjutkan perjalanan perpindahan tabut Allah ini, tapi dia menyimpang. Maka ditaruhlah ini tabut Allah di rumah Obed Edom. Sudah lihat, Obed Edom tahu bahwa ini tabut Allah. Baru saja ada peristiwa Allah menghukum Usa, tapi tabut Allah ini bahwa Obed Edom, rumah Obed Edom terbuka untuk menyimpan tabut Allah ini. Dan apa yang terjadi di ayat ini dikatakan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya.
Di dalam 2 Samuel, berita ini sampai kepada Daud, dan Daud mulai berpikir selama 3 bulan ada di Obed Edom, ini tabut Allah, hadirat Tuhan ini membawa berkat di dalam keluarganya, sehingga Daud menginginkan ini harus dibawa ke kota Daud, dipindah tetap pada tempatnya semula. Dan setelah 3 bulan Daud mengangkut ini dengan hati-hati, dengan taat. Dan kita melihat sekarang bahwa ada yang pertama, tokoh utama yang ceritakan sini, Usa dibunuh Tuhan karena keteledorannya terhadap tabut Allah. Tapi yang kedua, Obed Edom, karena kerendahan hatinya, keterbukaannya dengan firman Tuhan, tabut Allah dengan hadirat Tuhan, terbuka dengan firman itu sehingga diberkati Tuhan. Satu gambaran, satu tipe bahwa yang ada di perjanjian baru, banyak orang menolak Yesus, banyak orang menghujat firman Tuhan, banyak orang tidak percaya pada firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tapi ada orang-orang yang terbuka, murid-murid Yesus, orang-orang yang terbuka terhadap firman Tuhan. Maka hadirat Tuhan itulah membawa berkat di dalam keluarga-keluarga, dan dalam keluarga Obed Edom, keluarga orang-orang yang percaya. Itu sebabnya keterbukaan terhadap hadirat Tuhan dan firman-Nya membawa keberkatan di dalam keluarga. Jadi kita bisa melihat sekarang amanat teksnya bahwa Allah hadir di antara umat-Nya, hadirat-Nya berserta kita. Allah Immanuel, Yesus Kristus, Roh-Nya bersama dengan orang yang percaya. Yang kedua, Allah itu berkenan untuk dicari, disembah, dihormati, ditaati dengan sukacita, dengan keterbukaan, dengan iman. Dan Allah yang kudus, yang disiplin, perlu terus ditaati. Ketika hadiratnya mendatangkan berkat Tuhan di rumah tangga orang yang percaya. Dan aplikasinya belajar dari narasi ini. Yang pertama, apakah hadirat Tuhan ada bersama saya selalu? Saya bersama dengan Roh Kristus, kehadirannya ada bersama saya. Yang kedua, apakah saya mencari, mengutamakan, menghormati Tuhan selalu? Jangan mengabaikan, jangan tidak mempedulikan seperti Saul. Yang ketiga, apakah keluarga saya selalu diberkati Tuhan karena ada tabut Allah di rumahnya, hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Itu sebabnya Gamaliel Morning Prayer selalu menghadirkan hadirat Tuhan dengan kontekstual Bible reading. Kita menyembah dan mendoakan supaya semua keluarga diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut dan persiapkan hati kita. Kita mau supaya hadirat Tuhan hadir menjamah kita, keluarga kita, supaya pagi hari ini hati kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, seru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
Pada pagi hari ini kita mau berkomitmen untuk terus menghadirkan Tuhan dalam mezbah doa-doa kita, supaya roh spirit untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa selalu ada pada kita. Dan biarlah kita bersama dengan keluarga kita boleh terus menyembah, ada di dalam penyembahan kepada Tuhan, dan terus berkomitmen hadirkan Dia, supaya hidup kita diberkati saat kita menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan hadir menjamah kita, memulihkan, bahkan memperbarui serta memberkati kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan dari 1 Tawari yang ke-13 Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami selalu Tuhan diingatkan untuk kami boleh memprioritaskan Engkau dalam hidup kami, untuk kami Tuhan menaruh Engkau di tempat yang paling utama, yang terbaik dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami Tuhan hati yang selalu untuk rindu menyembah kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu meninggikan nama Tuhan, karena hanya Engkau-lah yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Biarlah kami bersama dengan keluarga kami boleh terus menghadirkan Engkau, supaya kami Tuhan boleh mengalami hadirat Tuhan, mengalami jamahan-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan, dan kehidupan rohani kami makin melekat kepada Tuhan. Jiwa kami dipenuhi dengan sukacita, dan Tuhan memberkati seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh roh doa di dalam setiap kami, dalam setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.